Nah, sekarang saya mencoba untuk menjelaskan tentang TKBI dan TKDA-nya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk nilai TKDA dan TKBI itu ada passing grade-nya atau ada batas minimalnya. Bagaimana kalau TKDA dan TKBI saya tidak memenuhi passing grade? Bapak Ibu harus ikut lagi. Karena kalau dipaksakan untuk ikut, otomatis tidak lolos di portofolio bagian 1. Oleh karena itu 8 dokumen portofolio itu harus Bapak Ibu lengkapi dengan syarat yang sudah ditentukan. Seperti TKBI dan TKDA ada passing grade, maka itu harus dipenuhi. TKDA passing grade-nya adalah 530. Passing grade ini setara dengan rata nilai 4. Saya coba menunjukkan juga, bentar. Kemudian untuk yang TKBI itu passing grade-nya di angka 477 untuk TOEFL jenis ITP atau PBT atau APDT. Itu nilai TOEFL-nya minimal di 477 atau di atas 477, 478, 479, 480 dan seterusnya. Atau di TOEFL jenis CBT itu nilainya 153. Kalau TOEFL CBT maka passing grade-nya di angka 153. Kalau TOEFL jenis IBT itu 53. Sementara untuk IELTS itu 5,0. Jadi itu yang harus Bapak Ibu perhatikan, nilai TKBI-nya. Jadi penilaian ini nanti akan dikonversikan sesuai dengan konversi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya TKDA-nya 531 itu masuk. Karena yang diminta adalah sama 530 atau lebih besar. Jadi konversinya itu saya coba menunjukkan yang konversinya ya. Konversinya ini konversinya Bapak Ibu. Kalau ini di pedoman tahun sebelumnya. Nah, kalau misalnya tadi di ITP itu adalah 477 ini, maka nilai angka ratanya ada di nilai 4. Ini memang harus dimaksimalkan karena hampir rata-rata yang dikatakan nanti lolos dosen di sertifikasi itu nilai rata 4. Jadi kalau tadi disampaikan passing grade dari TOEFL-nya atau TKBI-nya adalah TOEFL yang ITP, PBT dan RPDT adalah sama dengan 477 atau lebih besar. Atau yang CBT 153 atau yang IBT 53, IELTS itu 50, TOEFL itu 46. Sehingga passing grade itu dinilai angka rata 4 Bapak Ibu. Atau yang diakui misalnya seperti di UGM itu 243 dan seterusnya. Jadi ini yang Bapak Ibu diminta nanti paling tidak yang ITP, CBT, IBT atau IELTS itu angkanya di rata 4. Kemudian yang TKDA itu tadi yang diminta adalah nilai ratanya adalah 577. Jadi itu berada di angka skor kemampuan akademiknya itu ada di angka 45.
Jadi konversi skornya adalah 4. Jadi semua dokumen TKBI dan TKDA itu harus berada di angka skor rata 4 yang sudah dikonversikan. Jadi untuk yang TKDA dan TOEFL itu memang raratanya di angka 4 Bapak Ibu. Sehingga memastikan Bapak Ibu yang tidak memenuhi passing grade, saran saya Bapak Ibu ikut lagi baik yang TKDA ataupun yang TKBI. Karena ini syarat mutlak awal yang harus Bapak Ibu penuhi untuk syarat dokumen portofolio. Kemudian untuk yang pekerti, Bapak Ibu, yang pekerti ini harus juga memenuhi standar pekertinya. Artinya pelaksanaan program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau AA itu dikeluarkan atau ditetapkan oleh syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud atau oleh pemerintah. Nanti akan ada validasi. Jadi pekerti atau AA dalam persyaratan penilaian portofolio itu juga diunggah di Sister. Jadi untuk pekerti AA Bapak Ibu, keabsahannya atau validasinya itu dikeluarkan oleh 3 ini. Yang pertama, oleh perguruan tinggi yang pernah ditetapkan sebagai PTPS, perguruan tinggi penyelenggara Serdos dari tahun 2008. Jadi pekerti AA dikeluarkan oleh PT yang pernah ditetapkan sebagai PTPS dari tahun 2004. Kemudian yang kedua adalah oleh Kopertis atau LLDikti yang bekerja sama dengan PT yang pernah ditetapkan sebagai PTPS dari tahun 2008 dan atau PT yang pernah memperoleh akreditasi institusi A. Dan yang ketiga, kerjasama dengan PT, misalnya mengundang narasumber dari PT tersebut atau dapat pula ditunjuk dengan mencantumkan nama PT. Antar PT kerjasama dengan PT yang pernah ditunjuk menjadi PTPS dari tahun 2008 atau dengan PT yang akreditasi A. Misalnya Bapak Ibu PT-nya kerjasama dengan PT yang akreditasinya A, maka itu juga bisa divalidasi keabsahan AA dan pekertinya. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu pada tahun 2020 kemarin itu ada ketidaklulusan karena pekerti dan atau AA-nya itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak termasuk ke dalam validasi dari kementerian ini. Sehingga dinyatakan tidak lulus. Karena ada aspek AA dan pekertinya dikeluarkan oleh PT selain dari PT yang dimaksudkan di sini. Sehingga ini juga hati-hati Bapak Ibu, perlu di cross check betul, perlu diperhatikan betul kira-kira penyelenggaranya siapa. Karena apa? Karena Bapak Ibu ini mungkin saya juga perlu menunjukkan, Bapak Ibu juga sudah pernah tahu mungkin dengan edaran untuk penawaran penyelenggaraan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik institusional atau AA. Ini dikeluarkan tanggal 21 April 2021. Ini daftar perguruan tingginya yang sudah di list, kemudian ini syarat-syaratnya. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau mengikuti pekerti AA pastikan bahwa penyelenggaranya adalah yang pernah ditunjuk menjadi PTPS atau kalau pengen aman PT yang akreditasinya A, sehingga itu memungkinkan untuk bisa divalidasi ketika pelaksanaan Serdos di penyampaian portofolio Bapak Ibu bisa lulus dari calon dosen yang disertifikasi menjadi dosen yang disertifikasi.